kenapa saya bilang sosok seperti kalian berdua. Kalian hari ini mampu melakukan hal-hal kreatif, mampu menyuarakan, udah betul. Walaupun nggak terlalu merdu, Gitu ya. iya, kan konkret tuh. Kalau ditanya sosok, kita punya gagasan, ya mungkin waktunya aja sibuk. Karena kayak gini sih. Biarin kalau kalian yang tepi jurang biar saya yang pikir kan gitu. Karena gini sih. Semua dibiayai negara. APBN kita loh ya. Iya, artinya ini harus memenuhi itu, bos. Tapi kalau boleh tahu itu komisi berapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini barengan lagi sama Hijrah Setiawan dan Raihan Jamba. di Gusur Gudang Suara. Hah? Oke, Mas Isda, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang keren banget. Iya. Ada lama nih kenal sama Mas Akil nih. Mas Akil ini dulu aktivis Lubuk Linggau lah. Oh. Orang kritis. Zaman itu pernah demo tentang Omnibus Law ya. Ampun, siap. Di depan sekali, bro. Siap. Kritis. Enggak tahu ya sekarang masih apa enggak. Tadi kita bakal Kenalan dulu. ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Siap Mas Akil? Alhamdulillah sehat, Ini tuh ya Allah, itu terlalu. Jiwa terus. Terus. Si Mas Akil ini teman lama. Nama Teman lama di dunia perkuliahan. politik kampus. Aduh. Demisioner Presiden Mahasiswa pertama Stevie. Ya, Kampus Pak Wali Kota. Kampus Pak Wali Kampus Kota. Pak Wali Kota. Sekarang kalau wali kota disebut mantan atau apa ya? Purnawirawan Wali Kota. Demis Wali Kota. Itu kan Demis atau bisa bebas lah ya mungkin ya. Tapi walaupun presiden mahasiswa di kampus Wali Kota sendiri, tapi Mas Akil ini tetap mendemo Wali Kota. Wow, waktu itu Kejadiannya. pernah kejadian. Waktu gitu. itu. Tapi untuk teman-teman mungkin penasaran nih, ya kan masih banyak yang tapi aku rasa sih nggak ada yang nggak kenal lagi sama Kalau orang Lubuk Linggau ya kan? Kalau orang Lubuk Linggau kayaknya nggak Nggak asing. Selamat datang Akil Maulidan. Siap, Bro Kasih tepuk Hijrah. tangan dulu, kasih tepuk tangan dulu yang udah kita pada hari ini. bisa betul. Aduh. Jadi mantan presiden mahasiswa, demisioner. Kemudian Mantan ketua Sapma, Sapma. sama PP. PP. Sama PP. Kemudian Bemnus, Pak. di Pemnus juga. Bemnus. Koordinator, Pak. Bendahara, Pak ya? Bendahara. Bendahara. Bendahara juga. Bukan kaleng-kaleng ya, Pak. Kaleng-kaleng. Perjalanan politik kampus beliau. Politik kampus dong. Politik Politik lah. Politik anak muda lah pokoknya. Anak muda lah, berorganisasi lah. Nah, bahasan kali ini tentang politik anak muda, Pak. Nah, itu maksudnya. Jadi Bang Akil ini, Bang aja kita manggil ya. Bang Akil ini sekarang menjadi founder MSI. Ya. Apa tuh masih ada MSI? iya. Mas Akil. MSI itu milenial, dibenerin nanti Mas ya? Oke, siap. Bang ya, Milenial Silantari Institute. Itu benar. Tempatnya anak-anak muda berkumpul ngapain? Ya, benar. Jadi setelah kami demis sebagai ketua umum, sebagai bendahara pusat dan segala macam waktu itu, kita nih bingung. Teman-teman ini masih ingin berkarya, masih ingin berorganisasi, tapi wadah ini sudah tidak cukup. Walaupun status bahkan hari ini saya masih pengurus organisasi sebenarnya, tapi saya anggap ketika organisasi itu tidak sesuai dengan visi dan teman-teman, makanya akhirnya berdirilah namanya MSI sebenarnya. MSI. Institut. Ya, Millennial Silantari Institute. Jadi disebut organisasi atau Dia organisasi, Pak. Jadi organisasi kepemudaan berarti? ya, jadi di organisasi inilah yang menampung para kalau foundernya itu mantan ketua umum Cipayung.
Cipayung Plus. Ya, Cipayung Plus Teluk Linggau. Tapi sering berjalannya waktu, ada beberapa yang memang hanya mendirikan saja, habis itu pergi. Jadi dalam MSI ini kita pengen mengajak teman-teman kembali berorganisasi lagi, kembali mengajak teman, tapi lebih intens lagi Pak. Kenapa saya bilang lebih intens? Organisasi mengajarkan politik. Oh. Lebih ke ranah- Sorry nih dipotong. Oke. Berarti apakah MSI ini berfokus pada politika atau secara apa ya, berjalannya itu apakah memang benar-benar ini agent of change atau Ya, penting jadi- mahasiswa atau gimana? Jadi untuk hari ini kita sadar kita ada di momentum pesta demokrasi. Pak. Pesta demokrasi. Nah, dengan adanya MSI diharapkan MSI mampu mengambil peran. Oh iya. MSI mampu ambil peran dan membuat hari ini pendidikan politik untuk teman-teman yang hari ini mohon maaf betul suara milenial dan Gen Z itu 60% Pak hari ini Pak. Tapi hari ini ketika ditanya soal politik mereka apatis. Oh berarti secara Nah inilah yang hadirnya MSI untuk mengedukasi hal-hal ini. edukasi. Melek politik anak muda. Politik anak muda kira kurang lebih segitu. Benar. Jadi nyambung nih Mas sama pertanyaan sekarang kan. Ya. Jadi peran milenial itu kan banyak nih yang anggap politik nggak penting lah. Ya. Siapa presidennya aku gini-gini aja. Ya. Nggak ada yang berubah dan lain-lain. Tapi seberapa penting milenial tuh harus melek dan paham politik? Bang Akil. Sangat penting bro. Jadi hari ini kalau kita berkaca pada situasi negara itu semua karena keputusan politik. Kita maaf ngomong sayur mayur yang hari ini ditanam petani, ketika kebijakan politik yang tidak menguntungkan, hasilnya apa? Harga sayur yang naik, daging naik dan segala macam. Ini semua keputusan politik Pak. Ini memang Iya, benar ya diperhatiin. kita ambil contoh kemarin teman sempat saya demo waktu itu PPN yang naik 1% dari 10% menjadi 11%. Itu kan keputusan politik yang diambil oleh menteri. Walaupun niatan menteri hari itu ya adalah bagaimana menutupi hutang negara dan segala macam pemasukan untuk negara lah khususnya kan. Tapi ini keputusan politik. Nah ini anak muda yang harus kita edukasi betapa pentingnya pengaruh suara kawan-kawan hari ini. Ini kalau misalkan nih, kita ngobrol masalah mengedukasi nih, tapi kan banyak sekali kita tuh masih bingung nih. Contohnya banyak teman-teman di sini yang secara tidak langsung ya teman-teman di hak kreatif juga, mereka bingung nih mengetahui politik yang benar atau politik yang salah itu gimana. Nah cara mengedukasinya ini gimana itu? Jadi kesadaran politik itu kita tanemin cari beritahu dulu. Politik itu apaan sih hari ini? Kenapa sih kita harus terjun ke politik? Itu kan ada alasan-alasannya dan ini harus kawan-kawan pahami. Kalau baik benar, kalau ada kalimat benar, ada kalimat salah pastinya ya. Nah, tapi nggak bisa dalam politik itu nggak bisa bro. Kita mau salahin itu nggak bisa. Semuanya akan benar karena ada argumen dan dasar yang jelas. Makanya kalau orang bilang politik tuh jahat, salah dan segala macam, ya mereka ada alasan untuk menganggap itu. Tapi kita juga ada alasan untuk membenarkan. Tapi dari MSI sendiri mereka apakah bakal ada forum tersendiri? Yuk kita bahas politik, yuk kita bahas gini. Ya ada. Untuk Jadi edukasi pemuda ada. tadi. Hari ini MSI itu sudah terbentuk sampai tingkat sub RT. Ada orang 5 kok RT. Sampai dari RT-RT Pak? Iya. Luar biasa Hari ini. pergerakan Bapak ini. Jadi inilah bentuk edukasi kita. Pak. Bener-bener. Kita mengedukasi teman-teman dan segala macam ya alhamdulillah. Kesadaran teman-teman mulai peka, mulai suka hari ini. Oh ternyata politik itu asik. Tapi apa sorry nih, apakah itu memang khusus untuk mahasiswa atau murni untuk seluruh pemuda atau milenial hari ini? Jadi, di MSI. Kalau untuk MSI sendiri itu kita nggak peduli lu mau mahasiswa, Latar belakangnya. latar belakangnya apa, Agama dan apa. agama apa. Jadi selagi lu dalam kategori milenial dan Gen Z, ayo sama-sama. Kita juga masih belajar kok. Kan gitu Pak. Jadi menarik nih. Jadi Mas Akil ini kan kita tahu lah sepak terjangnya di Ampun. kampus dan lain-lain kan. Saya minum dulu ya. Boleh Mas. Boleh Bang. Kebetulan belum ada endorse. Wah, Ada ya. minuman dari Linggau? Wah, Nanti lah, ini ya. kode buat para sponsor. Tolong dong dimasukin nih. Ini
China luar biasa loh, beneran. Wah, apalagi tetangga sendiri sih. Suka jadi. Jangan digoreng gitu bos. Masuk murahan Pak. Gak berani kita main-main sama gitu. Nah, nyambung yang tadi Bang Akil ya. Jadi kan Bang Akil nih menyinggung lah tadi kan tentang organisasi-organisasi yang ada yang terlibat di dalam organisasi tersebut lah. Dan apa namanya? Organisasi OKP itu yang notabene sebagai pengingat pemerintah, tetapi sekarang banyak nih yang jadi event organizer untuk mensukseskan salah satu paslon politik dan lain-lain. Itu kan mungkin salah satu visi dan misi dibentuknya MSI untuk menormalisasi lagi, Mas. Jadi kebijakan OKP dan tugas OKP sebagai Sebenarnya gini Pak, kalau saya berani berbicara seperti ini, karena saya juga pernah jadi mantan ketua umum. benar-benar. Kenapa saya berani berbicara ini? Dalam organisasi eksternal Cipayung lah khususnya ya, itu tidak dibenarkan untuk ikut politik praktis. Nah, kenapa hari ini teman-teman bilang hari ini Cipayung ataupun nggak Cipayung sih, salah juga saya nanti kalau saya sebut Cipayung. Beberapa OKP lah gitu kan Beberapa menjadi partai dan oknumnya. ya, mensukseskan agenda-agenda pemerintah itu perlu. Kenapa saya bilang itu perlu? Tujuan mereka adalah untuk membangun. Tapi dibalik lagi, ketika ada keresahan ataupun kesalahan, OKP ini harus menjadi garda terdepan yang mengingatkan. Tujuannya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau misalkan nih untuk kita kan deket-deket lagi itu bakal pesta demokrasi Februari 2024. Iya, pesta demokrasi lah tahun depan gitu kan. Nah, sedangkan bonus demografi ini di 2045 kalau nggak salah. Ya, Di 2045. Apakah memang sudah saatnya milenial atau anak muda sudah gencar-gencar untuk duduk di legislatif maupun di eksekutif, untuk khususnya untuk milenial nih? Turun langsung Saatnya maksudnya. iya turun langsung atau gimana tuh? kalau untuk milenial ya kita bilang ini udah saatnya. Walaupun banyak pertimbangan itu. Kalau gua bilang langsung ke sudah saatnya, tapi hari ini jujur gue pun nggak berani untuk masuk ke sana, belum, karena ya nggak usah sit lah hari ini. Kenapa saya bilang nggak usah sit? Kos politik terlalu tinggi bos. Wah. Memang sih. Memang sih. Ini pada lulus kuliah semua mau langsung politik, habis kalian. Jadi, Kasar ngomongnya aja, balainya 1000 lembar diterima nggak minta sama orang tua, kena gibeng lu gue yamin. iya kan? Kalau dari partai? Tapi memang bener ada, biasanya ada. Tapi juga kalau misalkan dari partai juga dia lihat dulu kualitas kadernya ini Kualitas kan. kadernya. Yang kita tarik sejarah ke belakang. Waduh, enggak, nanti di off record aja. Off record aja. Memang sudah saatnya hari ini milenial untuk Udah saatnya. Yang Jadi, bonus demografi dari Ya, tapi bagaimana hari ini harusnya milenial hari ini yang terjun pada langsung udah terjun ke politik ya, itu gencar juga melakukan edukasi. Karena kenapa harus saya bilang gencar melakukan edukasi? Hari ini ada stigma di masyarakat wani piro. Iya. Nah, itu yang harus di-counter para milenial. Kalau kita mau terus-terusan ada namanya wani piro tadi, yang jadi hari ini DPR itu jadinya apa ya? Orang-orang yang punya duit, orang-orang punya kuasa. Oke. Tapi tapi mereka nggak punya gagasan. Iya. Sekarang gini, saya sederhana aja. Iya. Dari 30 untuk kota ya, 30 DPR itu. 30 Mas. 30 untuk kota Lubuk Linggau ya. 30 DPR ini punya gagasan seberapa banyak sih? Kita nilai, yuk. Bahkan gue berani adu dari 30 ini. Nah, ini nyambung nih, Mas. Jadi kan MSI ini kan visi dan misinya mencerdaskan dan mengajarkan anak-anak muda untuk penting dan melek politik ya. Pastinya ada nih gambaran tentang politik yang baik dan benar. Ini nih politik yang ideal untuk milenial sekarang menurut versi MSI sendiri. Bagaimana itu, Mas? Bang. Kalau politik milenial itu sederhana sebenarnya. Jadi dalam politik milenial itu yang penting itu sama-sama membesarkan. Nah, itu konsepnya. Dalam MSI juga kita pakai. Jadi hari ini ketika orang yang siap terjun ke politik dan mampu membesarkan, orang ini nggak suka dorong bro.
Jadi Terlepas itu finansial ataupun apa ya, ketika dia punya niat ingin sama-sama membesarkan dan kita percaya mereka mampu menyuarakan suara kita, ini harus kita dukung. secara tidak langsung balik lagi yang gagasan tadi sih. Kalau mereka punya gagasan yang oke, Iya, jadi poinnya itu adu gagasan bukan adu finansial. Kan keturunan siapa itu? Oh, jangan sama-sama bos. Sulit ini. Nggak enak ntar itu kalau tak sholat, itu nggak enak. Bener. tukang somai, tukang somai lewat jadi. Udah politik, sosok mungkin masih Iya jalan. iya ampun. Gimana tuh? Kalau iya nih benar. Kalau misalkan dari itu kan gagasan. Gagasan. Ya. Gagasan. Kalaupun misalkan nih boleh dijawab atau enggak sih? Sosok atau tokoh yang di oke nih untuk kita pilih sama-sama nih, Oke. gagasannya oke. Boleh kriteria, boleh orang, boleh Sosoknya seperti kalian berdua. Waduh. Iya. Kenapa dia? Ini alasannya. Kenapa saya bilang sosoknya seperti kalian berdua? Kalian hari ini mampu melakukan hal-hal kreatif, mampu menyuarakan. Udah betul. Walaupun nggak terlalu merdu. Gitu ya. Iya, kan konkret tuh. Kalau ditanya sosok, iya, ampun. Luar biasa. Kalau orang pelintir kita bentar balik, orang nggak bisa ada siapa kita. Oh, jadi Iya dong. kondisinya di barat satu pak ya. Ah iya. Kan barat satu kan. Barat satu ya, barat satu. Udah cocok hari ini. Amin. Nah, Tapi memang kan orang-orang barat satu tuh memang luar biasa. Luar biasa. Udah. Sudah situ. Suka ini. Karena memang hari ini dapil 1, barat 1, barat 2 itu kan ada di dapil 1 ya. Itu kursi paling banyak hari ini, Mas. 8 kursi. 8 kursi ya. Kalau kemarin ada timur, tapi kursi timur udah dikurangin. Nah, jadi sama-sama besar hari ini basis di barat. Dan inilah yang harusnya menjadi peluang teman-teman buat, yuk kenapa nggak coba-coba? Tapi kalau misalkan dari perjalanan MSI hari ini, Nah, kita bicara tentang gagasan, ada nggak sih sebenarnya atau legislatif yang hari ini mereka tuh ngajak diskusi atau segala macam atau gimana? Sudah ada belum? kalau mereka yang ajak kita diskusi, nggak ada, tapi kita yang ajak mereka. Benar. Kita yang ajak mereka, Bos. Jadi konteksnya kita pengen tes kis hari ini. Ini masa jabatan kalian udah mau habis. Kita mau lihat dulu dong apa yang udah kalian perbuat untuk masyarakat. Itu yang lebih kita tanya. Tapi banyak hari ini dari dewan itu nggak berau. Iya, Bang. Apa banyak tuh dewan dan orang-orang yang duduk di sekarang kan? Ngapain sih ngobrol sama anak muda masih ingusan, ngerti apa? Mereka lupa bahwasannya hari ini 60% suara pemilih itu ada di milenial dan Gen Z. Itu yang mereka lupa. Apalagi kalau di IH kreatif, Pak. Ini sedikit curhat. Iya, iya. Kita Gimana? undang untuk adu gagasan biar terekam digital mereka. Ngobrol, portofolio. Kalau memang benar-benar gagasan itu bakal ditepati. Kenapa takut? Kenapa tak? Kalau sibuk, mungkin sibuk. Tuh, izin kandah-kandah dan yunda-yunda 30 orang yang ada di kantor Petanang itu ditantangin IH kreatif buat datang ke sini adu gagasannya. Saya yakin mereka punya gagasan, mungkin waktunya aja sibuk. Karena gini sih. Biarin kalau kalian yang ketiduran biar saya yang tidur kan gitu. Karena gini sih. Kita imbangin aja. Karena gini kan. Nah, hari ini kan kalau memang legislatif yang kemarin itu memang bagus nih, kan? Kenapa harus diganti loh? Transparansi ya kan? Nah, hari ini kita bakal tanyain lagi loh. Benar. Apa aja sih yang sudah dikerjain khususnya di Kota Lubuk Linggau, karena menurut aku pribadi sih ya Lubuk Linggau hari ini anak mudanya masih yang seperti dibilang sama Akil tadi, Amati Sony Piro segala macam gitu. Jadi ya anak muda tuh kita ngobrolnya di sini loh. Nah, Aku jadi apa segala macam. Gitu sih. salah satu oknum, iya siap. Salah satu oknum itu saya nggak mau sebutin nama ya, berpikir gini, ngapain sih duduk dengan pemuda, paling mau duit. Waduh, itu ya salah. Itu pernah saya dengar dan jujur saya sangat kecewa. Ya oke lah kita dibilang butuh duit dan segala macam, tapi nggak juga duit dari dia, kita bisa cari duit. Yang hari ini poin yang kita cari, kita ingin ide mereka, ingin gagasan mereka, ingin ayo dong duduk sama-sama kita diskusi bagaimana kondisi rakyat hari ini. Itu yang diperlukan.
mungkin ini masa Bang Akil, apa teman-teman apa bapak-bapak yang duduk sekarang nih lupa kalau Sumpah Pemuda tuh gimana? Jadi gini bro, jadi gue nggak aku nggak berani bilang mereka salah ya. Enggak salah, karena enggak salah. jujur aja hari ini kita nggak usah kenyataan yang ada hari ini. Mereka jadi pakai kos yang gede. Iya. Ketika hari ini lo menuntut buat diskusi dengan mereka, lo harus pastiin dulu lo bukan orang yang makan duit mereka ketika pemilihan. Benar. Harus sesuai. Jangan lu udah ambil duit lu berharap lebih. Jangan bos, hitungannya suara udah dibeli, dalam jual beli sah itu. Jangan minta. Iya. Tapi makanya ini gua pengen ajarin kepada teman-teman untuk jangan terima uangnya. Ketika lu nggak terima uangnya, lu bisa nuntut hak lu bisa nuntut suara lu pure. Jadi kita bisa nanyain gagasan saja. Iya. Gitu. Jadi bener, dalam memilih pun ada hal yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau misalkan dari gagasan yang mungkin pernah ada beberapa legislatif yang sudah ditemuin sama MSI sudah atau caleg lah, sudah dikategorikan caleg atau bacalek sekarang? Caleg udah daftar. Udah ada DPT. Ya. Kalau misalkan nih Itu udah keluar, DPT udah keluar. udah keluar semua sekarang ya. Janji-janji mereka itu tidak ditepatin Ke depan ya. Tapi mereka udah ngobrol sama MSI hari itu. Udah ngobrol sama milenial, ya. muda. Apa? Jadi Tanggapannya? gini. Kalau milenial mampu buat mereka duduk, milenial juga yang mampu buat mereka gagal. Bos. Kucing gagalnya karena apa? Ya ini orang nggak komit. Jadi Apalagi hari ini pemimpin itu yang dipegang adalah komitmen. Makanya balik lagi, ada nggak sih pembalasannya? Ada. siap digeruduk berarti. Iya. Dan Seru. bahkan kalau dalam MSI, ketika MSI mendukung seseorang, MSI akan menjadi garda terdepan untuk mengkritiki dia. Gue jamin kalau nantinya yang MSI dukung ini 1 jam setelah dilantik, gue langsung kritikin mereka kok, percayalah. Jadi 1 jam, gak usah nunggu lama-lama, nunggu setahun dan segala macam. Enggak, 1 jam nanti gue kritikin. Berarti Bang Akil nih masih kayak ada gambaran nih loh. Kalau caleg yang merangkul anak muda nih ada gambaran kemenangan dan lain-lain ya. Iya. Bisa bikin menang, bisa bikin Ya karena gini lah, kita itu bukan dalam artian bisa bikin menang bisa bikin enggak juga, salah ya kalau bilang gitu ya. Tapi hari ini kita merasa bahwasannya menentukan arah politik bukan hal yang mudah, apalagi kita yang mengedukasi dan segala macam. Makanya ketika mereka hari ini tidak sesuai dengan komitmen mereka, ya mereka akan melepas persatuan yang sudah mereka tetapkan tadi. tanggung jawaban lagi. Iya. Makanya saya bilang, ya nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dulu. Sudah kita kasih kesempatan, dia masuk dalam sistem. Tapi kalau dia tidak berbuat untuk sama-sama besarkan, kita yang kecilkan lagi nantinya. kalau misalkan udah dikasih tempat Nah, dan mereka nggak welcome. Nggak welcome. Ya, bakal Ini kan konsep sharing is caring ya kan? Ya. Sharing kan perhatian ya. Benar. Jadi- Teman-teman bagaimana bisa kalau caleg dan bacalek nanti yang mau duduk sana, tapi yang belum duduk aja nggak perhatian, kan? Iya. Apalagi sudah duduk ya. agak sulit juga itu. Kalau dari calon legislatif sendiri yang hari ini mereka sudah mendapatkan DPT segala macam kan, apakah mereka itu mau semuanya untuk diajak diskusi atau MSI, atau sebenarnya boleh nggak sih spill calon legislatif yang nggak mau diajak diskusi? Ada atau ada nggak aja ya? Oke lah. Kalau aku sih maunya di spill sih. Waduh. Ada, tapi nggak enak nanti ini somasi. Ya benar. Saya bukan kalian. Saya mau buka-buka aja. Walaupun ya saya nggak takut dengan somasi ya, karena ya kita aktivis bos. Iya. Kita aktivis. Karir tertinggi menjadi aktivis itu ada 2. Yang pertama dia meninggal dengan dasar perjuangan. Yang kedua mereka siap dipenjara. Jadi ngapain lagi takut? Ketika gue meninggal,
gue akan setara dengan ya nggak tahu ya walaupun Munir, kita levelnya ada di sana. Kalau gue sampai masuk Bui, level gue mungkin akan ada sama kayak Budiman Sujatmiko dan segala macem. Itu kan contoh. Aduh, kok sebut merek? Nggak boleh dong. Perahu Mari. Nah, salah satu Ada jalan tol baru. Jalan kecil benar. di Honda Sport waktu itu. Ada itu juga apa? Jalan tol sekarang jalan tol baru. Astaga. Bukan Prabowo Gibran ya, bukan ya. Bukan Prabowo Budiman bukan ya. Bukan dong. Nggak ada apa-apa karena kalian minta tepi jurang, kita tepiin banget. Ini gitu. Selama kan sudah jadi senior di organisasi, Masa, Bos? di aktivis. Kita masih belajar, masih anak ingusan kemarin sore. Ya, tapi ada nggak salah satu kader atau anggota kita junior kan yang telepon? Karena Arahan. agar silaturahmi tidak terputus, boleh lah 100 ada nggak? Gitu? Pinjam dulu 2 hektar ya. Jadi Mental sekali. kalau kita bilang kalau yang gitu-gitu tuh kewajiban senior. Kenapa kita bilang kewajiban senior? Sudah hakikatnya senior hari ini yang memenuhi kebutuhan dari adik-adik. Bener sih. Bukan senior yang zaman nggak tahu. Wah, bukan. Nah, Yang jadi ngasih arahan dan masukan ya. stop senior-senior yang apa ya, kita bilang kayak gitu tuh paradoks lah, perjodohan terhadap junior, bos. Abang dulu. Abang dulu. Kalau lu bisa ya bantu, kalau nggak bisa ya udah bilang. Lebih fair kayak gitu gua rasa. Zaman kan udah punya lapangannya Ya, masing-masing. Apa namanya permasalahan problem solve-nya juga beda-beda kan. Ya, jadi nggak, gue agak kurang suka aja dengan senior-senior yang bilang abang dulu gagah, abang dulu ini. Tapi ketika junior meminta kontribusi dari senior untuk organisasi, Nggak ada. nomor WA nggak aktif, bos. Ya. Hilang ya. Tapi banyak nggak tuan biasanya? Nanti kalau udah di sini telepon abang aja ya. Ya. Udah nyampe abang nggak aktif. 3 hari baru balas. Sorry, ayo tunggu. Kalau nggak abang DL, wah berarti kita. Jadi memang sudah jadi kewajiban senior. Senior seharusnya. Mensupport junior-junior ini. Dari finansial juga. Karena baliknya gini, bos. Ilmu yang dapetin senior itu juga dari organisasi. Benar. Jadi udah ada hak dari adik-adik yang saat ini berorganisasi itu disuplai oleh mereka. Terlepas itu materi ataupun ilmu dan segala macam, itu ada hak mereka. Apalagi senior-senior yang udah di legislatif ya kan? Waduh. Iya kan? Katanya keluarga. Iya. Katanya kandol ya. Katanya udah ada satu rumah. Iya. Tapi biasanya itu cuman momentum 5 tahunan, keluarga 5 tahunan, kanda 5 tahunan. Nggak sampai 5 tahun sih. Enggak nyampe ya? Nggak nyampe. 6 bulan udah PDKT lagi ya? 6 bulan udah PDKT lagi. Ya Kita Allah. cuman waktu 2 bulan. Apa namanya? Jadi suzon sama orang sopan, orang baik sekarang. Bapak nyalek. Iya, kemarin viral tuh itu selalu ada di 2019 itu keluar dan ini 2024 keluar lagi. Keluar lagi. Anda sopan kami curiga, jangan-jangan Anda caleg. Banyak deh. Yang sekarang, yang apa? Yang jarang ikut kerja bakti sekarang rajin. Waduh. Yang biasa nggak pernah nelpon sekarang Saya nelpon. repot. Aktif terus teman. WA grup keluarga aktif. Biasanya gitu. Ini Mas Akil, aduh, bingung nih. Bukan bingung sih, penasaran. Mas Akil kan mengikuti lah sepak terjang legislatif yang duduk sekarang nih kan. Ya. Bagaimana menurut pandangan Mas Akil dan MSI sendiri tentang legislatif dan tugas fungsinya udah sesuai atau belum? Atau ada kritik masukan nggak untuk kalau temen apa orang-orang yang duduk sekarang? Kalau tugas fungsi, kita yakin mereka sudah memenuhi tugas fungsi mereka karena ya sama-sama kita ketahui tugas dari DPR itu ada 3. Mengawasi eksekutif, mengesahkan undang-undang, sama satu lagi gua lupa nih, budgeting. Nah, satu lagi budgeting. APBD, APBN, dan lain-lain. Jadi kalau secara hakikatnya itu udah clear, ya. Tapi ada yang belum clear itu mereka harus memahami juga. Mereka duduk itu, kita kan parlementer, artinya keterwakilan. Nah, keterwakilan ini mereka sudah mewakili belum suara yang mereka wakili? Ambil contoh kasus ketika tabung gas naik kemarin, tabung gas melonjak tinggi, langka dan segala macam. Mereka hadir nggak di situ tuh? Kita tanyain dulu, mereka hadir nggak?
Nah, yang saya kesel kemarin ketika saya kontanin mereka, saya tanya ke salah satu legislatif, dia bilang gini, itu bukan komisi saya. Waduh, wah, Orang umum yang nggak tahu apa-apa, bukan itu jawaban yang dipengen. iya, bukan itu jawabannya. Mau lo komisi berapa? Kalau lo hari ini makan, tidur, sampai, ya maaf ngomong, semua dibiayai negara, APBN kita loh ya. iya, artinya ini harus memenuhi itu, bos. Tapi kalau nggak tahu itu komisi berapa? Biar aja ngobrol ya. Mungkin klarifikasi ya. Nggak tahu ya. Nanti kan aku pura-pura Udah dibilang, habis ini kayak gue bisa masih kan. Waduh, apa inget ini Mas Bang Akil, apa namanya? Kasus yang terbaru ini kan? ini kasus Kasus terbaru. Waduh. Apa tuh? Jadi ada yang matiin mic waktu ngomong tentang Palestina, Bang Akil. Itu netizen di komen tuh suara sesama DPR aja nggak didengar, apalagi suara rakyat gitu kan? Ya, saya lihat juga, tapi kan kemarin ada penjelasan dari beliau. Mic itu otomatis ketika 5 menit bersuara. Walaupun sama-sama kita ketahui ya, suara rakyat ini nggak ada batas, bos. Wah, benar. Nggak ada batas. iya Wakil rakyat. Iya. apa ini ya? 5 menit cuman diaktifasi. IT-nya tuh harus diselidiki berarti. Itu balik lagi ya, mungkin itu memang udah menjadi regulasi atau aturan dari mereka, kita nggak tahu ya. Makanya doain saya dulu dong masuk sistem itu biar Amin, kita amin. tidak gagal kan nanti kan. Ini masih lama, bos. Tapi Lihat saya gimana ini. bakal naik nih dapil berapa, Bang? Aduh, sulit ini. Atau gimana? Kalau saya bilang dapil, artinya saya sudah memposisikan diri, oh gua akan baik sama orang dapil-dapil itu aja. Tapi gua enggak. Gua memilih, ya ketika tugas hakikat manusia adalah manusiakan manusia. Artinya berbuat baik sama manusia, udah itu aja. Jangan milih dapil. Berbuat baik kok milih dapil kan nggak enak. Iya. Takutnya nanti masuk dapil 1, Pak, di 2029 itu dapil. Oh saya deh, saya lah gitu ya. Tapi boleh lah dicoba kan. Itu saya juga mau coba. Berarti Lubuk Linggau nih kata di sini Bang Akil tadi, barak 1 dan barak 2 adalah kunci ya. Bukan kunci. Memang lebih banyak. Lebih banyak. Lumbung suara, bos. Ini apa namanya, boleh nih undang-undang caleg provinsi untuk ngobrol. Iya. Iya harusnya. Harusnya. Nanti kita bakal tanyain lah kemarin. Jadi jangan undang calegnya. Kalau calegnya itu mereka baru memberikan gagasan. Nah, coba undang yang udah membuktikan. Benar. Jadi bisa di speak tuh apa sih udah kalian perbuat? Boleh. Tugas fungsi deh. Iya. Kan? Kalian kokang kaki di kantor Palembang sana kan balik ke Linggau musim motornya ngapain? Nah, ini kita tanyain dong. Sampai hari ini aku juga belum terlalu paham sih tugas dan fungsional DPR provinsi. Karena aku bodoh. Sama. Aku yang nggak ngerti politik sih kan. Aku bodoh. Kan kalau ditemuin tuh susah tuh. Ada staf khusus. Ada staf khusus, ada ini. Waduh, prosedurnya ribet. Izin Kanda dan Yunda, ini kode dari Dinda. Ditunggu nomor WA-nya. Atau kirim nomor cantik langsung di Dinda. Boleh. Nomor ya biasanya kan 08 berapa? Iya, betul. Dengan nomor handphone yang cantik gitu. Biasanya Iya. di salah satu kartu. Minimal kalau nggak nomor sepatu lah. Kalau Kanda kurang ngerti juga nomor cantik. Iya. Tapi memang iya sih, kalau untuk Lubuk Linggau sendirian, kamu tahu kan siapa DPR provinsi? Nggak tahu. Serius? Nggak tahu. Waduh. Itu tanyain dulu nih 2019 beli siapa, Bro? Waduh. Iya dong. Iya bener-bener. Kalau aku beli siapa dulu? Iya. PDI ya memilih. Wah, hari ini kalau DPR provinsi dari PDIP dapil 8 ini itu ada Ayunda Rita. Wah, Yang dulu. 2019 ya. Iya, lupa. Iya, kita sentuhin maka dia terpojok kan. Iya, emang tujuannya gitu ya. Jadi cuman kali ini mungkin ya host yang kita jerumusin. Selama ini kan host yang jerumusin para Narasumber. sekarang kita juga dong gantian. Iya. Udah menjerumusin Iya. seri. Enggak. Ini udah pas belum nih? Baju jubir nih. Pas. Ya, udah pas nih baju jubir nih.
Pak nanti. Ya nanti semoga Ayunda Kakanda yang terpilih nanti bisa lah ajak Dinda jadi jubir. Udah sukses nih kan. Tapi susah sih jadi jubir. Lebih ke sopir dulu. Oh sopir dulu ya. Soalnya kalau nemuin salah satu orang-orang pejabat itu biasanya kita tuh ketemunya sama itu dulu. Staf khusus. Staf khusus. Aspri. Bos, Nyampe gak suratnya? Terus gajinya gede bos. Iya gede. Gede bos. Wah, boleh tuh. Walaupun sampai hari ini gue sendiri nggak tahu ya tugas dari staf sus itu apa. Ini staf Jelas sus sih kayaknya. Wah. Kalau di gudang cukur sih. Rio sih. Rio. Khusus dengan cukur. Sus gudang cukur itu Rio. asisten. Rio benar. Jadi dia harus menjilat aku terus. Izin kita pelintir sedikit. Pemerintahan yang punya staf sus itu ada di pemerintahan Kabupaten Musirawas. Silakan dituntut. Oh, Musirawas ada. Musirawas mantap. Oh, Mereka aku nggak tahu ya, banyak nggak tahu ya sih. Enggak bos. Jadi staf sus itu sebenarnya jabatan apa ya kita bilang yang bisa ditiadakan. Oh, bisa ditiadakan. Iya. Contoh Linggau tuh nggak ada staf sus. Enggak ada. Nggak ada staf sus pemerintah Kota Linggau. Tapi Musirawas ada. Iya, soalnya disclaimer ya buat teman-teman yang mungkin ya, kok bodoh pertanyaannya. Memang bodoh, memang bener-bener pertanyaan tongkrongan gitu. Jadi kalau staf DPR itu namanya staf ahli. Ya. Staf ahli ataupun tenaga ahli TA. Mungkin yang kita anggap kemarin staf sus itu sekwan mungkin masih tidak sekeras anggota dewan mungkin masa kira. Kalau sekwan itu PNS Pak. PNS. Iya. Sekwan itu gede jabatannya bos. Jadi kalau SOP-nya ini kan kita nggak tahu Golongan dua mau jadi sekwan. Kita Iya. Sekwan. Iya. kita kan nggak tahu nih prosedur yang itu tuh pengen ketemu yang mewakili rakyat tuh susah Mas Akil. Harus melalui ini harus melalui itu. Awal seperti itu emang SOP-nya. Nggak tahu ya mungkin iya. Mungkin ya. Iya. Tapi inilah yang gue pengen nantinya ketika teman-teman itu memilih orang yang tepat. Jadi kita nggak usah lagi pakai prosedur itu. Cukup gue aja. Masuk WA pribadi. Iya. Lu sibuk nggak? Izin Kanda sibuk nggak? Dinda mau main ke rumah buat silaturahmi. Ada nggak caleg di Lubuk Linggau DPR di Lubuk Linggau yang seperti itu, Mas Akil? Ada. Wah, boleh. Saya menemukan beberapa senior seperti itu. Ya benar-benar memang bisa kita bilang merawat adik-adik. Masih ada kok. Masih ada, Itu betul. masih ada. Seharusnya yang seperti ini nih, dibutuhkan. Kemungkinan beliau nggak ngelawan lagi itu bikin saya kecewa. Aduh, pusing juga saya. Susah. Apa karena uangnya kurang? budget politik. Saya nggak tahu ya. Budget politik kata Mas Akil Tapi tadi. memang nggak semuanya itu jelek. Nggak semuanya jelek. Jadi masih ada kok. Itu segala macam. Kenapa nggak ada niatan untuk di tahun ini, Pak? Pengen coba sebenarnya. Saya pengen coba, tapi hari ini ketika saya langsung coba dan segala macam dengan kondisi yang ada, terkesan saya memaksakan. Ya hari ini kita kasihlah kesempatan hari ini buat para senior kita yang hari ini memang mampu dan kita anggap layak, ini kita dorong dulu. Ketika mereka sudah, kita lihat kondisi mereka dan segala macam, ya nanti mungkin bisa kita bilang kan, ayo kan gantian kita buat ada dulu. Nah, Berarti ada nih sosok yang didorong MSI sendiri. Mungkin boleh lah ngobrol sini. Ngobrol sini masih jelas. pasti ada. Nanti lah. Mungkin boleh. Nanti abis ini saya kasih list ya. Saya kasih list ya. Suratnya udah dimasukin. Boleh dimasukin. Yang tinggi. Cuman ya memang Surprise penonton lah, surprise nanti. Boleh nggak saya sebut ini? Sekalian promosi. Boleh sebagai tim ses. Enggak apa-apa. Yang nggak boleh itu, yang KPU bilang yang nggak boleh itu RT sama PNS yang nggak boleh jadi tim ses. Sipil biasa. Sipil biasa boleh. kalau aku sih kalau misalkan ditawarkan ya kalau misal di tahun ini hijrah Tim ses ini. enggak harus naik. Oh dia dari umur saya tawarin. Dia yang keluar pak. Dia yang tidak menghabiskan diri. Karena gini Pak, Dia nggak bisa kita salahin kita tuh. karena gimana ya, itu banyak juga yang jadi problem tuh. Jadi banyak orang yang bilang kalau kita tuh kelas gitu kan, ya disclaimer lah tongkrongan. Karena aku pernah dengar juga nih kalimat ini, ketika mereka tidak bisa berjalan beriringan,
belum tentu mereka itu Bermusuhan. Benar. Ya kan, kita punya tupoksi masing-masing. Kita punya tupoksi Ya, kalau- masing-masing dengan saling support masing-masing sih lebih ke situ. Kalau hari ini kita musuhan, gue nggak ada di sini. Iya benar. Benar, kita pun nggak mungkin langsung diangkat. Iya, benar. Jadi bahasanya Iya. gitu. Humanis kan? Karena gini bro, gue orang yang tidak akan melupakan sejarah. Jadinya gue hari ini nggak lepas dari sosok beliau. Ada. Beliau mati-matian bro, tarung kita kemarin. Emang caleg 2000 apa ya? 30 nanti sih. Amin. Dan kita ketemu di Oh, saya ke sana ya? Ke sana ya? kita ketemu di hutan. Iya dong. Harus buat reuni yang nanti kita di sana. Biar nanti partai kita lainan. Kalau emang mau nekat. Golkar. Udah paling betul itu. Oh di lu nggak? Wah, emang di Enggak, senang warnanya aja. Oh, kuning. Senang warnanya. Iya. Emang warna favorit kan kuning emang. kayak polis lain gitu. Waduh, Jangan iya, salah bro. Hmm. Hari ini partai paling kokoh tuh Beringin gitu. Beringin? Iya. Hati-hati untuk Linggal tuh. Beringin ketua DPR bro. Tapi kayaknya bukan cuma di Linggau sih. Beringin itu hebat. Waduh. Benar. Mau bisa turun nanti gimana? Tapi itu luar biasa itu. Kalau kawan nggak mau ngumpul ya? Emang kayak gitu. Tapi ini disclaimer lagi nih. Ini kan bahasan tongkrongan. Ya. Kalau misalkan kita bakal spill nih yang ada di pusat hari ini. Pengamatan menurut Akil sendiri ya. Pengamatan menurut Akil sendiri. Apakah memang seperti ini kan cara politik itu mengemas ya? Kita tidak bisa menutup apa ya? Tidak menutup diri lah dengan hal seperti Oh, yang cawapres masuk aja lah. Cawapres, itu nggak bisa menutup diri karena itu sudah fix hari ini kan dari saat dulunya partai ini tiba-tiba ke sini Manuver, ya. kita ke situ dulu nih baru nanti bahas yang lain. Oke. Gimana tuh? Mungkin gua mau bahas ini setelah kamera ditutup. Waduh, ya. Iya karena ini seru buat bahas. Iya. Tapi bukan itu konsumsi publik. Oh, benar. Nah, tapi balik lagi gua kasih keluarnya aja. Ya memang politik dinamis bro. Dinamis, bisa. Lu hari ini bilang 1 jam ke depan bisa berubah. Saking dinamisnya politik itu. Tapi apa namanya? Kayak nggak ada gimana bilangnya? Pendidikan politik untuk masyarakat. Bener, pendidikan politik. Memang nggak kena. Apa namanya hari ini yang dicontohkan mereka seolah-olah buruk dan segala macam. Tapi ingat di balik itu ada kepentingan yang harus mereka bawain juga. Mungkin maksud Mas Hijrah tadi itu tentang dinasti politik yang terjadi sekarang. Kok sebut gitu sih? Ya, Ya, politik keluarga. FYP kan udah timbulnya gitu. Iya. Bukan Kita kan netizen. Gimana ya? Kalau bilang dinasti politik kita nggak bisa bilang dinasti politik. Ini udah resiko kita pakai demokrasi. Ya emang hasil demokrasi. Hasil demokrasi. Bisa coblos. Mereka nggak gujuk-gujuk. Oh lu jadi pemimpin. Dari pemimpin sebelumnya lu tunjuk ini. Nggak gitu. Ini ada namanya pemilihan dan segala macam. Ada kompetisi di sini. Dan yang memilih Sah. masyarakat. Iya. Benar. Selagi masyarakat menginginkan, oke. Ada pasarnya. Iya. Ada pasarnya Mas. Jadi jangan salahin kalau mau nyalain yang bilang gitu, harusnya kalian bilang itu di tahun 2019. Waduh, kenapa milih? Iya. Kenapa? Kita bilang di 2019. Kok baru teriak sekarang? Telat bos. Udah 1 periode lagi. Yang teriak. Iya. Tapi memang sih yang 2 hari sebelum pengakuan deklarasi masih bisa jalan bergandeng. Bener. Yang itu sempat di Ya demo bonus mungkin yang kemarin itu Mas Hijrah. Ini jangan Di Adinda Bang Akil ya. jadi ya kita bilang hari ini ketika teman-teman demo ya silakan demo tapi substansinya harus kena ya. Substansi harus kena apa ya, lu nggak bisa demo terkait dinastinya, tapi lu bagaimana pengambilan keputusan tadi itu yang didemoi. sama juga lah kalau Jadi makanya jangan teriak dinastinya garis besarnya, tapi perbaiki dalam aturannya tadi itu yang digoyangin. Secara hukum nggak ada pelanggaran. Kalau secara hukum itu nggak ada pelanggaran, Nggak ada pelanggaran sesuai prosedur Jadi Mahkamah Konstitusi loh. iya karena emang ya mohon maaf ya, ini udah job desk MK bos. Ketika barangnya sudah diputuskan oleh MK itu nggak bisa direvisi. kalau misalkan kau Walaupun DPR sekalipun menggunakan hak angketnya. kalau sudah di MK susah juga Pak ya. Ini gini ya contoh ya. Ketika putusan MK itu putusan yang
mutlak, nggak bisa diganggu gugat, Absolut. absolut lah keputusannya. Makanya hari ini harus cari clue-nya. Kalaupun memang ingin merubah ini, bisa nggak itu dihentikan? Ada caranya. Caranya apa? Akan ada undang-undang pembanding. Itu yang harus dikerjakan oleh DPR dan segala macam. Ini berarti bahas ngubah sistem ya. Sebenarnya kalau ingin berbicara bukan menolak undang-undang ini karena ini udah sah, mutlak bos. Delik aduannya, Iya. aduan apa ya? Iya. Benar. Apa yang mau diaduin? Iya benar. Pelanggaran apa ya? Sebenarnya gitu. Apalagi kalau masih saudara. Ya kan? Ya kalau misalkan nih aku sama abangku, Iya, kan? saudara. Saudara, kan aku sama abangku saudara mau masukin Indomaret. Abangku nggak punya uang, Ya pakai. aku nggak mau bayar kan di Indomaret ke kasir kan gitu. Nggak mungkin lah aku minta tolong ke Indomaret. Aduh, di ujung lidah. Ya, kita lihat siapa yang kepimpin duluan. Siapa yang masuk duluan bos, kita lihat aja. Ini kita kembali ke Linggal aja kan, Linggal ya. Lo nggak apa-apa, lanjutin dong. Jelasin sih. Nggak kuat power rumah sakit. Jelasin. Durasi juga benar. Tapi kalau untuk anak muda sendiri nih, gimana ya? Kalau kita bilang MSI itu mungkin salah nanti perspektifnya dari MSI karena itu mencakup ruang lingkup yang besar banyak orang. Kalau dari Akil sendiri, setuju atau tidak kalau misalkan hari ini calon legislatif itu memang benar-benar dari kalangan milenial? Sangat setuju. Kenapa begitu? Ya hari ini yang harus didukung milenial adalah milenial sendiri pak. Karena apa ya? Mohon maaf teman-teman yang kalau malam minggu diajak nongkrong gini nih. Oh itu. Iya. Malam minggu. Nih buat teman-teman saya kasih tahu ya, para penonton, malam minggu bos kita diundang, kita nggak ada waktu buat malam mingguan memang. Walaupun hari ini kita nggak punya pacar juga masih sulit. Aktivis bro. Iya diundang kapan aja harus bisa. Pokoknya. Ya, yang hebatnya itu sekali telepon belum hitungan menit. Siap. Sekali telepon siap tinggal. Waduh. Luar biasa calon 2029. Wah. Ya udah 9 ya benar. Ya. Jadi memang Gara-gara dia kasih tahu itu gue kasih tahu juga buat teman-teman ya. Kita ditelepon H-1 dikasih kisi-kisi Habis setengah jam. setengah jam baru dikasih kisi-kisi bos. Ya Allah, kita searching dulu nih sebelumnya buat kesini. Ya Allah, mampus kita emang. marketing biar nonton. Ini dijebak kita sebenarnya di sini, dijebak. Ya mohon maaf lah kalau nanti saya ada salah-salah kata, tolong dimaafkan, benar-benar dijebak ini. Oke lah kalau gitu kan, udah ngobrol panjang nih sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalkan pengen bahas lebih ini lagi, kita bakal apa ya ngobrol di belakang layar atau Off record lah. Ya. Atau teman-teman nih pengen apa namanya ngobrol di MSI sendiri di mana nih tempatnya mas? Iya. Atau sosial media yang bisa pengen dong Di- belajar politik. Nah Ya. benar. Teman-teman yang kepo sama MSI ataupun pengen diskusi sama MSI, silakan follow IG-nya @millennial.si atau enggak langsung aja kantor kita ada di Hambalaya lantai 3. Kafe Hambalaya lantai 3. Itu kantor Millennial Selempar Institute. free kopi nggak sana? Bisa kita atur. Wah, ini Kalau mau lebih enak lagi, main-main lah ke Posko Dinda. Ya. Biar ada yang hadir itu nanti. Siap. Itu memang senior-senior yang begini. Ya iya benar. Jadi teman-teman untuk pemuda milenial Sibolinggo yang pengen belajar dan mengerti tentang melek politik bisa langsung join Ya. MSI. ke MSI. Oke, langsung aja kita pembahasan kita nih udah panjang nih, udah kemana-mana ini sampai ke pusat sana, ya kan? Udah jauh. Kita langsung masuk ke closing step. Jadi closing statement dari saya, semakin rendah kesadaran politik rakyat, semakin mudah rakyat dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak ingin kehilangan kekuasaannya. Terima kasih. Closing statement dari aku untuk para anak muda terus berpikir positif, jangan sampai apa yang kamu kerjakan hari ini punya dampak buruk di kemudian hari. Bingung juga sih. Tapi gue punya apa ya pesan buat teman-teman banyak ya. Itu tercantum juga di IG gue sebenarnya. Tetaplah menjadi Indomie dalam setiap prosesmu. Indomie plus telur ya. Kenapa Indomie plus telur? Karena itu biasanya spesial. Waduh, harus spesial. Terima kasih juga Ki. Thank you. Mampir. Kita terima kasih buat diskusi ini. Selamat penting bos. Wah, Aduh, amin. Amin. Harus makan bareng kayak presiden. Kok amin? Kok
Wah,